Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan hari ini. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita ya dalam sebuah pertemuan yang insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara raga kita tidak berjumpa secara langsung, saya secara pribadi merasa senang, merasa bergembira. Alhamdulillah bisa menjalani silaturahim dengan saudara-saudara akhwat fillah yang berada di Jati Rasa ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mencatat apa yang kita laksanakan pada hari ini sebagai tambahan amal kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah akhwat yang dirahmati oleh Allah, ibu-ibu RKI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tema yang diamanahkan kepada saya, maka dari pengamatan saya akan tema ini saya bagi menjadi dua. Yang pertama terkait dengan mewujudkan kekokohan keluarga dengan Al-Quran, dan yang kedua bagaimana membimbing anak-anak berinteraksi dengan Al-Quran sesuai dengan perkembangan fitrahnya, tahapan-tahapan perkembangan fitrahnya ya. Akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ala kulli hal mudah-mudahan kajian kita pada hari ini kemudian bisa memenuhi kebutuhan kita akan tema ini ya. Berbicara terkait dengan keluarga, maka sesungguhnya semua kita pasti berharap memiliki keluarga yang baik ya, keluarga yang kokoh, tidak mudah tergoyahkan ya. Keluarga yang mampu bertahan dalam mewujudkan cita-cita sakinah, mawaddah, warahmah. Adapun keinginan seperti ini adalah fitrah bagi setiap manusia, fitrah bagi setiap keluarga. Hatta terhadap seseorang yang jahat sekalipun, seorang perampok sekalipun, secara fitrah dia ingin memiliki sebuah keluarga, adalah keluarga yang baik, keluarga yang kokoh, ya, keluarga yang ideal. Tentunya untuk mencapai cita-cita yang mulia ini, akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mudah di tengah situasi carut marutnya bangsa kita sekarang ini. Ya, berbagai persoalan bangsa, baik itu masalah sosial, ekonomi, politik, sistem pendidikan, tanpa disadari secara global mempengaruhi tatanan keluarga-keluarga yang ada sekarang ini. Maka mari kita lihat beberapa fenomena kerusakan yang sedang terjadi yang sangat mempengaruhi tatanan sebuah keluarga ya. Pertama, terjadi dekadensi moral yang berimbas kepada akhlak masyarakat dalam semua level ya. Hancurnya akhlak para pejabat, hancurnya akhlak masyarakat, termasuk akhlak seluruh anggota keluarga. Betapa krisis ya, kita mengalami krisis akhlak pada sebuah anggota keluarga. Fenomena lainnya, berbagai virus yang lebih jahat dari virus COVID-19 ya, dan virus-virus lainnya yang menggerogoti kehidupan kita, termasuk menggerogoti tatanan keluarga. Di antaranya serangan LGBT ya, narkoba dengan segala efek sosialnya, seperti terjadinya seks bebas, kehamilan di luar nikah, aborsi pada usia muda ya,
korupsi, perselingkuhan merajalela, bak jamur di musim hujan yang siap menggerogoti tatanan sebuah keluarga. Akhwati fillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, padahal institusi keluarga adalah sebuah institusi yang penting bagi negara ini. Ibarat ya, sebuah negara ini diibaratkan bangunan, maka keluarga-keluarga itu adalah batu bata dari bangunan tersebut. Sehingga bila negara ini diisi oleh keluarga-keluarga yang tidak kokoh, ya, isi oleh keluarga-keluarga yang kropos, maka itu pertanda hancurnya sebuah negara. Oleh karena itu juga bila sebuah negara, sebuah bangsa ingin menjadi bangsa yang besar, ingin menjadi bangsa yang kuat, maka harus dipastikan bangsa itu dihuni oleh institusi keluarga yang kuat, institusi keluarga yang kokoh, ya. Karena dari keluarga yang kokoh, dari keluarga yang kuat ini akan menjadi naungan lahirnya sebuah masyarakat adil dan makmur yang akan menebarkan rahmat bagi seluruh alam. Ya, kami kira fenomena ini adalah sebuah fenomena yang sudah sangat jelas dipahami oleh kita semua. Bila kondisi kita terus bertahan dengan fenomena-fenomena ini, maka ini akan menjadi virus yang lambat laun, sedikit demi sedikit akan menggerogoti kehidupan kita, berpengaruh pada institusi keluarga. Sebaliknya dari sebuah keluarga yang rapuh seperti ini, maka kita tidak bisa mengharapkan melahirkan generasi yang kuat, generasi yang hebat untuk bangsa ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini marilah kita sama-sama melihat Islam menawarkan konsepnya sebagai solusi terhadap berbagai persoalan yang kita hadapi, bilkhusus pada hari ini terkait dengan masalah keluarga. Pertama yang perlu kita pahami bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, syamil, menyeluruh, yakni Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya, termasuk Islam mengatur tatanan kehidupan berkeluarga. Jadi ketika kita berbicara keluarga dalam konsep Islam, maka sesungguhnya kita berbicara tentang manhaj ilahiyah, tentang sistem ilahiyah. Sebuah sistem, semua manhaj, sebuah aturan hidup yang telah Allah desain dalam kitabnya yang mulia, yakni Al-Quran, dan dicontohkan secara detail oleh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mengapa dikatakan demikian? Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran itu menjadi petunjuk, menjadi hudan, menjadi pedoman dalam hidup bagi setiap manusia. Ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah menurunkan Al-Quran kepada manusia untuk dijadikan sebagai pedoman dalam hidupnya. Karena Al-Quran itu pedoman bagi hidup kita, maka sesungguhnya dia sebagai sebuah sistem yang lengkap, ya, yang sudah mengatur seluruh aspek kehidupan kita, termasuk mengatur bagaimana tatanan kehidupan berkeluarga. Selanjutnya, selain Al-Quran sebagai manhaj ilahiyah,
Yang kedua, masalah keluarga, berbicara masalah keluarga adalah berbicara masalah tatanan Islam yang menjadi bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ini selain untuk mengabdi kepadaku. Artinya seluruh aktivitas kita yang kita lakukan di dunia ini, ya, yang Allah kehendaki dari kita adalah semuanya harus berada dalam tataran ibadah, termasuk berkeluarga, ya, termasuk bagaimana kita mengatur sebuah keluarga harus dalam tatanan dan dalam kerangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkait dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah mengatur, ya. Pertama harus ikhlas karena Allah, yang kedua harus mengikuti manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu, akhwat yang dirahmati oleh Allah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dalam Al-Qur'an pada sebuah ayat yang menjadikan landasan bagi kita terkait dengan bagaimana kita memanage, kita mengatur tatanan keluarga kita. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar quduhan nas wal hijarah alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Berarti ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ayat yang sudah sangat populer, yang sudah sering kita dengar, ya. Bahkan tema kajian kali ini saya yakin juga adalah pengulangan. Tapi kita sebagai manusia sering lupa, ya. Dan dalam Al-Quran terhadap satu tema pun sering Allah ulang-ulang. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang akidah, tentang sosial pada surat ini, kemudian kita akan menemukannya pada surat lain. Sering diulang-ulang. Jadi pengulangan itu tidak ada yang salah, karena bagi kita sendiri sebagai manusia sering lupa. Kadang-kadang kita dinasihati, kita dikasih tahu tentang suatu hal pada pertemuan ini, ya, tidak sampai besok sudah kita lupa. Apalagi sampai kita mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, pengulangan itu adalah menjadi pengingat bagi kita semua. Semoga dengan pengulangan kajian kita pada hari ini membuat kita sebagai matang pemahamannya akan kekokohan keluarga dalam Islam. Baik, kita lanjutkan terkait dengan surat At-Tahrim. Pemahaman kita terkait dengan kekokohan keluarga, ya. Pada surat ini yang pertama adalah bila kita berbicara tentang keluarga dalam Islam, adalah kita berbicara tentang sebuah amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana amanah ini yang menjadi inspirasi dari Quran surat At-Tahrim ini harus kita jadikan sebagai visi dan misi di dalam hidup kita. Apa amanah itu? Visi dan misi kehidupan keluarga muslim
yang menjadi amanah adalah menghindarkan keluarga kita dari api neraka. Selanjutnya, akhwat yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana fenomena yang sudah saya gambarkan sebelumnya, bahwa permasalahan yang mengancam ketahanan institusi sebuah keluarga sebenarnya sudah mendorong berbagai pihak mencari solusi. Tetapi kemudian solusi ini dia hanya bersifat temporal dan tidak menyentuh akar permasalahan, sehingga seakan-akan tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi. Ya, misalnya terkait dengan fenomena-fenomena itu, pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi keluarga kemudian ditelurkan program pemberdayaan ekonomi perempuan. Jadi bagaimana seorang wanita ya yang sudah menikah itu bisa berdaya ekonominya dari rumah. Atau program untuk mewujudkan keluarga harmonis, pemerintah mengadakan pelatihan pranikah misalnya. Atau untuk dekadensi moral, masalah mengatasi dekadensi moral, pemerintah menawarkan program penyuluhan agama misalnya di berbagai level. Ya. Tetapi semuanya lagi-lagi hanya bersifat temporal dan tidak menyelesaikan masalah. Karena faktanya tren perceraian kian hari semakin meningkat dengan latar belakang kasus-kasus amoral seperti perselingkuhan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah yang beriman, yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada solusi selain satu-satunya solusi, yakni back to Quran. Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai solusi yang paling paripurna yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sifatnya absolut. Nah, berdasarkan hal ini, mari kita pelajari beberapa langkah ya. Kita lihat beberapa langkah yang menjadi solusi bagi kita. Pertama, hendaknya Al-Quran dan Sunnah kita jadikan sebagai basic, sebagai dasar yang akan menuntun keluarga kita dan menjadikan misi keluarga, setiap keluarga muslim, yaitu menjauhkan keluarga kita dari api neraka. Dan hal ini harus dipahami oleh setiap pemimpin dalam sebuah keluarga. Ya. Yang kedua, untuk mengemukakan sebuah ketahanan keluarga, ya, maka kita harus mengembalikan peran sejati orang tua, yakni ayah dan ibu ke dalam keluarga sebagai pendidik dan murabbi pertama bagi anak-anak kita. Ya. Yang ketiga, harus kita pahami bahwa ketahanan ya, yang membuat keluarga kita menjadi kokoh, menjadikan rumah kita kokoh, inilah yang disebut dengan imunitas. Semakin kuat imunitas sebuah keluarga, maka dia akan semakin kuat, semakin kokoh menghadapi serangan dari luar. Vaksinnya apa? Back to Quran, back to Sunnah. Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran dan Sunnah ya. Yang keempat, Al-Quran dan Sunnah sebagai pondasi terkuat dalam rumah tangga, di mana ayah dan ibu
orang tua harus bertindak sebagai pelaksana pertama dan utama. Jadi untuk mengokohkan program ini, orang tua harus menjadi tauladan. Ya. Orang tua harus menjadi tauladan dalam rangka berinteraksi dengan Al-Quran. Maka insya Allah bila kita memahaminya dalam tataran ini, maka kemudian kita akan menemukan kemudahan-kemudahan itu Allah berikan kepada kita, di mana kita semua akan mampu menjadikan nilai-nilai Al-Quran sebagai warna dalam mengarungi sebuah rumah tangga. Selanjutnya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berbicara terkait dengan fitrah, tahapan-tahapan perkembangan anak sesuai fitrah, maka ada satu hal yang perlu kita pahami bersama secara baik, yaitu saat kita menyebutkan atau kita berbicara terkait dengan peran Al-Quran dalam rangka mengokohkan sebuah keluarga, maka haruslah kita pahami secara menyeluruh kewajiban kita terhadap Al-Quran. Bahwa kewajiban kita terhadap Al-Quran itu bukan saja membaca zohir ayat, bukan saja menghafal ayat-ayat, bukan. Tetapi kewajiban kita terhadap Al-Quran selain kita membaca, intinya adalah bagaimana kita memahami melalui sebuah proses tadabbur yang mendalam. Dari proses tadabbur yang mendalam itu melahirkan sebuah pemahaman yang baik akan konsep Islam, terutama masalah keluarga. Pemahaman yang baik inilah yang akan kita jadikan pegangan dalam membina, dalam memanage sebuah keluarga. Untuk interaksi secara integral, secara sumul seperti ini, secara menyeluruh seperti ini, tentunya harus dimulai dari kita sebagai orang tua. Jangan sampai kita pahami juga secara keliru fenomena sekarang. Kami melihat bahwa semangat masyarakat untuk menjadikan anak-anaknya hafiz Quran itu tren, ya, menjadi sebuah tren. Sehingga siapapun orang tua begitu melihat ada anak orang lain menjadi hafiz, kemudian dia bersemangat pingin anaknya juga menjadi hafiz. Ini sesuatu yang sangat baik. Sesuatu tren yang sangat baik kita lihat di masyarakat. Tapi tentunya sebagai orang tua kita pun harus memahami bahwa dalam hal apapun, ya, dalam hal apapun, apalagi dalam hal visi dan misi keluarga sebagai sebuah amanah yang kita pahami sebagai sebuah amanah, maka ada konsekuensi pertanggungjawabannya, ya. Ada konsekuensi pertanggungjawabannya, yakni masing-masing anggota keluarga, terutama kita sebagai orang tua, itu harus fokus menjadikan keluarga kita selalu meningkatkan kualitas dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ada anggapan karena orang tua tidak hafidh atau hafidhah maka tidak pantas gitu dia mendidik anaknya menjadi hafidh dan hafidhah, ya. Atau ada orang tua yang beranggapan bahwa karena dia tidak begitu memahami agama maka dia juga tidak pantas mendidik anaknya dengan agama. Ini sebuah pemahaman yang keliru, ya. Karena meskipun kita memahaminya demikian, tapi sungguh tanggung jawab kita
amanah yang Allah embankan kepada kita, tidak melihat alasan itu untuk menggugurkan tanggung jawab tersebut. Maka hal yang perlu kita perhatikan adalah dalam posisi ini bagaimana sebagai orang tua yang merasa bertanggung jawab melangkah bersama dengan anak-anak, ya, belajar bersama dengan anak-anak. Orang tua di satu sisi memotivasi anak-anaknya untuk meningkatkan pola interaksinya dengan Al-Quran. Di sisi lain, orang tua pun harus lebih bersemangat untuk meningkatkan interaksinya dengan Al-Quran. Baik itu usaha untuk tahsin bacaannya, usaha untuk sedikit demi sedikit menghafal surat-surat, ayat-ayat mulai dari yang pendek, atau usaha yang paling penting adalah terus berada pada majelis-majelis tadabbur Al-Quran. Terus berada pada majelis-majelis yang mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada Al-Quran. Ya. Karena akhwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya perubahan yang kemudian terjadi pada anak-anak kita itu hanya efek dari perubahan yang kita lakukan sebagai orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, ya, innallaha la yugayyiru ma biqaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi suatu kaum sampai mereka berusaha merubah diri mereka sendiri. Dan bila kita kaitkan dengan Al-Quran surat At-Tahrim tadi, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Ya. Jadi diwajibkan atas dirimu dulu, baru ahlikum. Ini mengandung pengertian sebagai orang tua, kita tidak mungkin menegakkan visi kita, misi kita menghindarkan keluarga kita dari api neraka, sementara diri kita masih dipenuhi dengan perilaku-perilaku hawa nafsu ahlun neraka. Nggak mungkin. Maka untuk melakukan sebuah perubahan di dalam keluarga kita terhadap anak-anak kita, maka yang utama dalam paling utama membenahi dirinya, memperbaiki dirinya adalah orang tua. Selanjutnya, urusan perubahan anak-anak kita ke arah yang lebih baik itu urusan Allah. Terkait dengan masalah teknis, ilmu teknis, psikologi, kita harus untuk merubah tahapan seperti ini. Itu cuma masalah teknis. Intinya adalah bagaimana kita sebagai orang tua terus melakukan revolusi diri, melakukan perubahan pada diri kita step by step, bertahap, sedikit demi sedikit. Ya, sedikit demi sedikit kita melakukan perubahan. Akhlak kita termasuk bagaimana kita terus meningkatkan pola interaksi kita kepada Allah. Kita menguatkan hubungan kita kepada Allah. Kita panjangkan sujud-sujud kita kepada Allah. Kita kencangkan doa kita kepada Allah. Kita kencangkan istighfar dan taubat kita kepada Allah atas seluruh kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Kesalahan apapun, termasuk kesalahan kita dalam mendidik anak-anak kita. Pola asuh yang keliru yang telah kita terapkan terhadap anak-anak kita. Maka kita basuh semuanya dengan istighfar yang banyak, dengan sujud yang panjang. Insya Allah, bila ada upaya dari orang tua ke arah ini, maka sisanya kita serahkan pada urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau mekanisme interaksi kita
dengan Al-Quran, berjalan secara baik seperti ini, maka insya Allah perubahan itu otomatis akan bisa kita rasakan, akan bisa kita lihat di dalam keluarga kita. Dan secara tidak langsung ini menjadi keberkahan di mana Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat pada setiap keluarga, pada setiap rumah tangga, ya, yang nantinya akan menjadikan rumah tangga itu, keluarga itu sebagai sebuah keluarga yang kokoh, ya. Nah, amati yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi modal utama untuk menjadikan anak-anak kita mudah berinteraksi dengan Quran pada setiap tahapan sesuai dengan fitrahnya. Ibarat kita hendak menanam, ya, menyemai benih, maka kebaikan orang tua, keteladanan orang tua itu menjadi wadah yang subur, pondasi yang sangat baik, ya. Kita tidak bisa ujuk-ujuk langsung ingin memperbaiki anak kita tanpa kita berusaha memperbaiki diri kita. Itu kajian saya pada bagian pertama terkait dengan bagaimana mengokohkan sebuah keluarga dengan Al-Quran. Yang berikut terkait dengan fitrah, perkembangan, bagaimana membimbing anak-anak kita berinteraksi dengan Al-Quran sesuai dengan tahapan perkembangan mereka, sesuai dengan fitrah. Ini kajiannya cukup luas sebenarnya. Saya tidak mengkajinya secara detail, nanti mungkin bisa dibuat kajian khusus terkait ini. Hanya saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan ini. Yang pertama, setiap kita dari orang tua harus mempunyai kurikulum, ya, harus membuat kurikulum. Bahkan sekarang itu perkembangan ilmu parenting, mereka sudah mulai merumus sampai ke tingkat bagaimana orang tua membuat kurikulum pendidikan di dalam keluarganya secara tertulis, bahkan dibukukan. Nah, mungkin kita dari sebagian kita sudah punya rancangan sebuah kurikulum, hanya saja belum tertulis, ya. Yang pertama apa? Yang pertama, sebagai orang tua kita harus memiliki ilmu. Kalau bicara tentang fitrah, bagaimana anak, bagaimana anggota keluarga berinteraksi dengan Al-Quran, maka ilmu pertama yang harus kita miliki, kita harus tahu dulu tahapan-tahapan perkembangan anak sesuai fitrah. Ini ilmunya cukup luas. Dari mana kita belajar? Tentunya kita bisa belajar dari pakar-pakar psikologi, atau sekarang ini kemudian kita melihat ada para psikolog juga yang sudah memadukan ilmu-ilmu mereka dengan konsep-konsep Quran dan Sunnah. Dan saya sendiri melihat dalam beberapa literasi fase-fase perkembangan anak dalam buku psikologi itu adalah juga yang sesuai dengan fase perkembangan anak dalam Al-Quran maupun Sunnah, termasuk pada landscape kehidupan Nabi Muhammad SAW. Pada umumnya, ya, fase perkembangan anak sesuai fitrah itu dibagi 4. Yang pertama fase 0 sampai 6 tahun. Yang kedua fase 7 sampai 10 tahun. Yang ketiga fase 11 sampai 14 tahun yang disebut dengan fase pra-akil balik, ya. Kemudian fase 15 tahun ke atas yang disebut dengan fase balik.
Nah, bentuk interaksi anak dengan Al-Quran pada setiap fase ini, pada setiap fase perkembangan sesuai fitrah ini, tidaklah bisa kita samakan. Dan ini butuh kajian khusus. Seperti tadi yang sudah saya katakan, kalau ada kajian khusus terkait ini, maka teknisnya itu bisa dibahas secara detail. Ya, teknisnya itu akan bisa dibahas secara detail oleh setiap pembicara, tentunya yang punya kapabilitas dalam hal ini. Ya. Nah, tetapi meskipun demikian, kalau saya secara pribadi melihat bahwa hal ini tidak bisa kita jadikan sebagai satu-satunya acuan. Karena dalam beberapa referensi yang saya baca pun, seperti di Indonesia ada fenomena Musa, ya, Musa seorang anak yang menghafal Al-Quran di usia 4 tahun, 30 juz. Fenomena Musa ini bila kita sandingkan dengan sistem fase perkembangan sesuai fitrah, itu tidak cocok. Kalau kita pelajari itu tidak cocok. Atau fenomena di dunia internasional seperti Tabarok dan dua adiknya, anak Dr. Kemal Labuda, itu menghafal Al-Quran sempurna 30 juz di usia 3 tahun. Mungkin di usia 4 tahun mampu mengetahui ayat-ayat syubhat dan lain sebagainya. Jangan tanya tentang kecerdasan dan akhlak mereka. Ya, ini fenomena-fenomena yang kita temui dalam masyarakat. Hal ini tentunya berbeda dengan pemahaman sebagian kita secara umum. Maka yang paling baik bagi kita sebagai orang tua, terutama seorang ibu sebagai pelaksana lapangan, ya, pelaksana lapangan akan misi sebuah keluarga, itu terus berusaha mengupgrade ilmunya, ya, mengupgrade ilmunya terkait dengan pola asuh, terkait dengan sistem pendidikan dan bagaimana Al-Quran dan Sunnah berbicara terkait hal ini. Juga bila kita ingin anak-anak kita menjadi hafiz dan hafizah dalam sebuah keluarga, menjadi perhiasan yang indah bagi keluarga dan akan memakaikan mahkota kelak bagi kita di padang mahsyar, harus juga terus mengupgrade ilmu kita terkait dengan hal ini. Nah, disinilah pentingnya tadi yang dikatakan bahwa sebagai orang tua kita harus mengembalikan peran kesejatian kita sebagai pendidik pertama dan utama di rumah. Di atas semua yang saya sampaikan, akhwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus sesuai fase perkembangan anak, ya. Ada beberapa hal yang harus menjadi pemahaman umum dan inti bagi kita. Yang pertama adalah interaksi dengan Al-Quran. Membimbing anak-anak berinteraksi dengan Al-Quran itu adalah memperkenalkan nilai-nilai Al-Quran pada setiap fase perkembangan anak sesuai dengan fitrahnya. Dan nilai Al-Quran yang paling pertama dan utama dikenalkan kepada anak-anak kita adalah nilai tauhid. Ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahkan sejak anak berada di dalam kandungan ibu, lahir, contoh misalnya, mungkin anak belum bisa baca Al-Quran, ya, tetapi sejak usia dia mampu berbicara, kita telah menanamkan nilai Allah sebagai Rabb, Maha memiliki. Misalnya anak punya mainan, di usia dia sudah bisa bermain, kita sudah mulai memperkenalkan bahwa mainan yang dimiliki olehnya itu adalah milik Allah. Ini bagian dari nilai-nilai Quran. Ini contoh kecil, ya.
Jadi jangan sampai kita juga memiliki pemahaman yang sempit dalam hal ini, bahwa yang namanya memperkenalkan Al-Quran kepada anak itu hanya sebatas memperkenalkan huruf-huruf hijaiyah. Tidak. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana anak mengenal nilai-nilai Al-Quran. Ada upaya dari orang tua menanamkan nilai-nilai Al-Quran dalam wadah kepribadian anak sejak usia 0 tahun. Yang kedua, selain interaksi nilai, ya, juga interaksi dengan lafaz ayat Allah. Caranya apa? Mentalakikan ayat-ayat Allah dengan memperdengarkannya kepada anak-anak kita. Dan ini bisa kita lakukan sejak anak itu dalam kandungan, ya. Ilmu kedokteran ya modern juga sudah mengajarkan kepada kita, dan kita sudah sangat paham bahwa anak dalam kandungan berusia 4 bulan, ya, sudah berfungsi pendengarannya. Maka sejak itu kemudian kita sudah bisa terus memperdengarkan ayat-ayat Allah kepada anak kita sejak dia masih dalam kandungan. Sampai dia keluar, kita mentalakikan. Mentalakikan bukan memaksa anak untuk menghafal di usia-usia fase awal, ya. Nah, nanti kemudian teknis bagaimana anak ini terus kita ajak dia dalam proses menghafal Al-Quran itu kita sesuaikan dengan setiap fase perkembangan anak ini. Nah, wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ala kulli hal, saya mohon maaf atas segala kekurangan, ya. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kesalahan, kelemahan, kekurangan semua datang dari diri saya sendiri sebagai manusia biasa. Saya mohon ampun kepada Allah atas semuanya, dan jika ada kebenaran dari apa-apa yang saya sampaikan, maka semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Atas perhatiannya saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.